warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita berjumpa kembali pada acara Halaqah Pekanan yang diselenggarakan oleh Dapat Hong Kong dan juga IMAH. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk bersilaturahim untuk Ramadan ini dapat keberkahan dari Allah, khususnya di bulan Ramadan ini kita perbanyak amal, salah satunya adalah bentuk menuntut ilmu dan bersilaturahim. Pak Adi, maaf saya matiin ini ya, ngecas dulu sebentar ya. Boleh. Salam salawat, semoga tetap tercurah tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, tabi-tabiin serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini tadinya kita mau libur, tapi karena masjid juga masih tutup, jadi kita hidupkan kembali. Paling nggak sampai nanti kalau masih sudah buka memang agak sulit, kita lebih utama kita untuk ikut tarawih di masjid. Jadi sampai dengan paling nggak 1 pekan lagi ya, pekan depan masih ada sekali lagi, nanti kita setelah itu masjid buka, insya Allah bisa fokus ke sholat tarawih di masjid. Marilah sebelum kita memulai, kita buka awali bersama dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga keberkatan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Teman sekalian, baik, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini sudah bergabung Bang Nurman. Sudah baru malam ini ya, jadi kita mengundang ada teman kita yang ternyata sudah lama juga di Hong Kong nih. Mungkin bisa kenalan dulu ya. Untuk ini sebagaimana biasa, kalau untuk pertemuan kalau ada teman-teman yang baru bergabung kita berkenalan. Kita bisa kenalan dulu. Mungkin karena kita ada berempat, saya awali dari silakan mungkin Bang Nurman setelah saya ya. Mungkin saya dulu berkenalan untuk Bang Nurman. Saya Adi, di Hong Kong sudah 5 tahun. Sini kerja di Telin Hong Kong, bagian telekomunikasi. Tinggal di daerah di Taihang. Oke, itu sedikit perkenalan. Silakan Bang Norman untuk menyampaikan perkenalannya, taarufnya. Sedikit. Untuk saya, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga yang saya hormatin Pak Ustadz Didi dan juga Pak Adi yang teman baru ini. Saya ini udah lama di Hong Kong, tinggal di Tung Chung. Di Tung Chungnya baru 3 tahun. Tapi sebelumnya saya kerja di Kos WB. Nah, terakhir ini saya kerja di Pak Chandra Kampung Restoran. Tapi sebelumnya saya ini juga dulu aktif di DD. Tapi terhentak karena saya udah tinggal di Tung Chung, jadi saya kurang aktif. Dari zamannya kepala DD dari Ogi, Ustadz Rofi, dan juga ini terakhir saya Assalamualaikum, salam kenal sama Ustadz Imam Baihaqi. Cuman untuk Pak Imam saya belum sempat silaturahmi, belum ketemu.
Ya, ya, Iya, ya. iya. Jadi kemarin saya ke Dede, saya tertarik juga, saya tuh ingin bergabung, karena saya nggak ada pengajian. Tapi pas saat ini saya lagi lockdown, jadi agak ada waktu, bisa ngikutin. Alhamdulillah, Ya, ya, oke, senang siap. sekali saya gitu. Oh, ya, Pak Adi. Hmm, Baik, ada lagi yang mau di-sharing? Cukup ya? boleh. Oke, oke. Baik, Pak Dirman mungkin bisa sharing buat Pak Norman. Kenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Yudi Japar Sudirman, biasa dipanggil Pak Sudirman, Pak Dirman. Saya tinggal di sini di Wancai, dekat swimming pool. Alhamdulillah di Hong Kong baru 4 tahun. Kantor di Kuai Hing, di salah satu perusahaan perkapalan. Ya, asal Tasik, Malaya. Rumah di Bekasi, pinggiran Jakarta. Ya, terima kasih. Salam kenal. Ya. Mas Aditya, silakan. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aditya Wisesa, panggilan akrab Sesa. Sudah di Hong Kong hampir 6,5 tahun. Bekerja di perusahaan jasa keuangan untuk investasi. Tinggal di daerah Pok Fulam. Dari Jakarta juga, orang tua dari Jawa. Tapi besar di Jakarta Selatan. Terima kasih. Baik, makasih. Nah, selanjutnya Brother Arif Wahyudi atau Pak Didi. Habis perkenalan langsung masuk materi ya Ustaz. Pak Didi. Salah. Ya. Kan, Saya Arif Wahyudi, biasa dipanggil Didi. Saya lupa ingat dengan ini. Apa kita pernah ketemu dulu ya? Kalau misalnya dari dulu, berarti harusnya kita pernah ketemu kali ya. Ya. kalau zamannya Pak Rofi ya. Iya, kalau zaman dulu pasti pernah ketemu. Cuma mungkin saya lupa, tapi pas lihat wajahnya kayak ingat. Kalau nggak salah tahun lalu saya sempat waktu sholat tarawih di Tuncung sama ada umur 12-13an gitu. Katanya rumahnya di dekat Futung apa? Yintung ya katanya. Nggak tahu apa ada hubungannya dengannya. Gitu. Jadi saya sudah berapa tahun ya? 22 tahun di Hong Kong. Jadi saya berkarya di salah satu maskapai penerbangan di Hong Kong. Kegiatan hari-hari bekerja di kantor biasanya nggak kecuali Sabtu Minggu ada beberapa kegiatan dengan beberapa organisasi ini. Aktifnya lebih sering aktif di MCHK, ada beberapa kelas. Kemudian ya itu aja mungkin Sabtu Minggu. Istri saya 2 anaknya. Baik. Ya, satu udah lulus sekolah, tinggal mencari sekolah lagi, satu lagi sedang mau masuk S1. Ya, ya. Oke, silakan. Baik. Langsung lanjut materi, Ustaz. Boleh. Ini, wah, mouse-nya. Share screen. Mana ya ini ya? Oke. Kembali kayaknya ya. Kenapa? Oh, ada 2 halaman di sini. Sorry. Salah. Orientasi ketukar. Ketukar. Berarti harusnya share screen yang ini, yang ketiga, screen 3. Tuh 3 screen-nya coba. Nah, itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alihi washabihi ajmain. Jadi ini seri pertemuan kedua dari 2 seri
Jadi kita membahas mengenai perbedaan dalam Islam, tapi tidak membahas apa-apa saja yang berbeda, tapi lebih melihat secara manusiawi, secara akademis, secara masuk akal kenapa terjadi ada mazhab. Jadi ada banyak perbedaan kan kita bahas waktu itu. Jadi mungkin dalam Islam sendiri tafsir sendiri ada berbeda, hadis ada yang imam ini menyebut itu sahih, ada yang dia menyebutnya hasan, ada yang hasan disebut dhaif, tergantung yang mengoleksi hadisnya. Jadi ada perbedaan. Begitu juga cara menerjemahkannya, ada yang menerjemahkannya berbeda. Itu tergantung ulamanya. Kelengkapan itu yang kita bahas, kenapa terjadi perbedaan. Nah, itulah kita bahas kenapa. Jadi pekan lalu kita bahas kenapa ada perbedaan dalam fikih hukum, kenapa misalnya Imam Syafi'i dia mengacu ke suatu hadis yang dimana Imam Mas'ud selama sholatnya katanya selalu doa kunut, makanya dia Imam Syafi'i menjadikan kunut itu seperti sunat yang berat, sunat yang muakkad gitu. Sementara imam yang lain tidak. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kita tidak membahas apa saja perbedaan, tapi kenapa terjadi perbedaan. Nah, dan yang paling sekarang ini kita mau bahas kenapa terjadi perbedaan dalam akidah. Ini topiknya nggak lama sebenarnya, tapi mungkin Bapak-Bapak sudah pernah mendengar kalau kita masuk ke YouTube itu, di YouTube apalagi antar beberapa ulama atau ustadz di Indonesia yang terjadi perkubuan gitu kan, ini membid'ahkan yang ini tidak suka dengan aliran ini dan seterusnya gitu. Jadi kita coba sedikit melihat kenapa aja terjadi perbedaan. Jadi yang itu kita sebut perbedaan dalam akidah. Jadi secara garis besarnya, jadi kalau secara fikih hukum ada beberapa mazhab, ada beberapa school of jurisprudence kalau bahasa Inggrisnya. Jadi mazhab dalam mengambil hukum, yaitu imam dari Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam bin Hambal. Itu secara fikih hukum. Nah, yang hari ini kita masuk mengenai perbedaan dari sisi akidah. Saya sendiri mungkin ingin mendengar dari Bapak-bapak apakah udah pernah mendengar antara mungkin istilah salafi istilahnya ya, atau kalau di sini saya tidak menyebut itu, tapi lebih saya menyebut dengan athari, kemudian Asyariyah atau dari Imam Ash'ari, kemudian Maturidiyah dari Imam Maturidi. Jadi ini cara melihat perbedaan akidah. Tapi sebelum saya mulai, semuanya ini masih dalam kelompok Ahlul Sunnah wal Jamaah, masih dalam satu, masih sama-sama inilah kita. Masih akidahnya sama, cuma cara sedikit perbedaan. Yang mungkin malah di level akidah ini sebenarnya itu mungkin di level ulama-ulama yang ambil S2, S3 gitu. Jadi di kita seharusnya nggak ada bedanya. Sholat kita tetap sama, ngadab kita tetap sama gitu. Mungkin tidak ada, di level kita harusnya tidak ada perbedaan. Hanya saja perlu Bapak-bapak ketahui akan banyak pertikaian-pertikaian hanya dari pemilihan ini. Dan pertikaian itu bukan hanya ada sekarang, udah 1200 tahun. Jadi akan selalu ada pertikaian itu karena memang salah satu doa Rasulullah SAW yang supaya umat Islam tidak dihancurkan dari luar itu dikabulkan doanya ketika Rasulullah SAW berdoa supaya umatnya tidak berpecah, itu tidak dikabulkan. Artinya memang perpecahan itu adalah salah satu bagian dari cobaan kita. Jadi itulah yang kita masuk hari ini, itu perbedaan dalam akidah. Jadi catatan kaki sebelum kita mulai, ini semua masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mungkin Bapak-bapak mungkin dengar paham yang Athari, oh ini yang Asy'ari sama Maturidi ini ilmu kalam, mereka tidak bisa diterima. Nanti saya jelasin sedikit mengenai ilmu kalam. Itu dulu ya. Jadi ini apa istilahnya? Apa istilahnya Pak Di? Disclaimer. Disclaimer ya. Disclaimer. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kenapa saya membahas ini supaya kita berpikir dikit. Mungkin kalau kita nggak mendetail, mungkin anak-anak kita, keturunan kita mungkin akan masuk ke sini, minimal kita tahu. Dan intinya kita belajar insya Allah mengenal untuk saling menghargai dan saling mencintai, karena semua insya Allah umat Nabi Muhammad SAW yang semua kita ingin sama-sama masuk surga nanti ya. Saya mau nanya lagi, suara latar belakang TV saya kedengaran nggak?
Enggak. Enggak ya? Enggak, oke. Good, good. Oke, berarti sayang dengar suara gitu tuh enggak. Saya udah pakai ini, pakai apa? Auto noise cancelling. Nah, kenapa perbedaan akidah terjadi? Jadi awalnya begini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, jadi orang kalau mau nanya apa-apa saja, tinggal nanya datang ke Rasulullah atau sahabat yang dekat ke Rasulullah, langsung bisa butuh petunjuk, butuh referensi, atau mungkin misal nih kisahnya misalnya nih pernah sekelompok sahabat itu dalam satu perjalanan itu mereka nyasar sampai jauh, ke bawah jazirah bawah ini yang bawah, kalau mungkin daerah Oman atau Yaman di sana yang dekat ke laut kan. Rupanya pas mereka nyampe dekat laut itu kelihatan ikan paus. Ikannya gede banget gitu kan. Itu para sahabat nggak, wah ini ikan Pak, kebetulan mereka udah berhari-hari nggak makan jadi lapar tuh. Jadi pas melihat ikan paus itu mereka datangi kan, itu sampai-sampai kalau onta itu apa yang di bagian Penuhnya. tulang itu, yang bagian itu tuh onta pun masih bisa jalan saking besarnya kan. Jadi mereka ambil dagingnya itu, mereka masak, mereka makan. Dan karena udah berapa hari lapar, mereka terus berhenti di sana, camping di sana, coba makan terus sudah berapa hari, baru mereka pulang. Waktu mereka pulang tuh baru ingat, kita ini halal nggak ya kita makan ini ya? Habisnya mereka ambil dagingnya sedikit, ya kan? Daging ikannya sedikit, kemudian mereka pulang pas kembali ke Madinah, ya Rasulullah cerita mereka kami ini. Habis itu kata Rasulullah, mana makanannya, mana dagingnya, itu habis itu masak dimakan. Jadi itulah pertama kalinya Rasulullah SAW, dan mungkin cuma satu kalinya Rasulullah makan daging seafood. Nah, Ikan jadi paus. ikan paus ya. Cuma sekali itu. Nah, jadi apapun yang terjadi. Jadi misalnya pernah sahabat yang pernah kita bahas waktu itu kan, misalnya ada satu kasus lagi salah sahabat, kemudian mereka tersangkut di tengah jalan, kemudian ada orang datang ke mereka, sebentar di mana ada. Ah, misalnya mereka jalan, kemudian ada di suatu village, di suatu kampung, mereka ngelapor bahwa kepala suku mereka sakit gitu kan. Kemudian salah seorang sahabat membacakan Al-Fatihah dan sembuh dia. Setelah itu sahabat langsung nanya, oh ini benar nggak nih, boleh nggak nih kan? Setelah mereka menyembuhkan kepala suku itu ngasih kambing. Pas mereka mau pulang, mereka mikir, wah boleh nggak kita yang meruqyah pakai Al-Fatihah ini ya? Boleh nggak ya menerima upah kambing ini ya? Katanya. Nasi Bingung kambingnya mereka, ya. bingung mereka kan, upahnya ininya gimana? Pas mereka balik ke Madinah, mereka laporkan Rasulullah, mana kambingnya? Nah, akhirnya dibolehin sama Rasulullah. Jadi itulah. Jadi setiap ini dan berakhir dengan Rasulullah SAW meninggal, kemudian agama makin memencar jauh, makin ini, kemudian ada kebutuhan Quran dicetak dan seterusnya. Jadi banyak pada saat itulah mereka terpaksa mencari pendekatan-pendekatan apa yang boleh, apa yang enggak. Ya, misalnya dalam bentuk fikih, dalam bentuk hukum, mereka butuh bertanya, ya kan? Nah, makanya butuh referensi. Wah, handphone saya yang oke. Kemudian, nah, karena ada kebutuhan, lahirnya apa yang disebut dengan ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini, kata-kata kalam itu artinya sendiri speech atau perkataan. Kenapa lahir ilmu kalam ini? Ilmu kalam ini waktu itu di peradabannya udah masuk filosofi dari Yunani. Kemudian Kristen sendiri waktu itu kristianisasi, bukan umat Kristen waktu itu ada tokoh terkenal namanya John Damascus. Mereka coba mengkosmological, membuat hitungan-hitungan secara rasional bagaimana agama ini dan seterusnya. Akhirnya itu menjadi terpengaruh kayak sekarang aja lah, misalnya kan teknologi gitu kan. Cuma satu orang, saya ingat dulu pertama kali saya
Hong Kong kemasukan smartphone, orang Indonesia masih pakai BlackBerry waktu itu kan. Pas kita pulang terus belum ada yang pakai smartphone, tapi pas satu orang dua orang smartphone semua ganti smartphone. Jadi itu trennya saat itulah waktu itu secara teknologi gitu kan. Nah mungkin saat itu trennya kebutuhannya filosofis lahir, kemudian kebutuhan-kebutuhan referensi lahir. Jadi mulailah orang menggunakan rasional. Itulah yang disebut dengan pendekatan rasional atau intelektual. Nah, kemarin kita kasih contoh mengenai ketika Rasulullah jangan sholat asar kecuali sudah sampai di kampung Bani Quraiza, gitu kan. Ada dua pendekatan, ada pendekatannya tekstual, ada pendekatannya kontekstual. Itu kan juga menggunakan rasional sebenarnya. Apa maksudnya Rasulullah? Jadi ada dua tafsir, ada yang bilang sholat asar harus tepat waktu, ada yang bilang sholat asar itu nanti aja, pokoknya ditunda gitu, karena mulai menggunakan rasional. Jadi itulah lahirlah yang disebut dengan ilmu kalam. Dan ini karena perkembangan dan kebutuhan di saat itu. Apa misalnya mereka menjelaskan kenapa sifat-sifat Allah ini gitu. Laisa kamislihi gitu kan. Allah itu tidak ada yang mirip dengannya. Di surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang mirip, yang persis, yang sama dan yang seperti Allah gitu. Nah, kalau Allah melihat, maksudnya apa melihatnya? Apakah maksudnya melihat kayak punya mata atau apa? Nah, sifat-sifat Allah inilah yang akhirnya mencoba mereka menjelaskannya secara, tidak lagi secara teks murni, tapi mencoba menjelaskannya secara rasional. Saya nggak detailkan, jadi kurang lebih hanya untuk membantu pemikirannya. Kenapa lahirlah yang disebut dengan ilmu kalam ini. Kemudian misalnya, saya beberapa waktu lalu ditanya sama sepupu saya misalnya kan, atau ponakan saya, Om katanya, kok Allah itu tidak adil, kenapa kok Firaun diciptakan untuk jadi penjahat gitu. Jadi bagaimana kita cara menjawabnya? Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai takdir ini memang kalau kita tidak pelajari kadang-kadang kita bingung menjawabnya bagi pertanyaan-pertanyaan sama oleh anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Jadi takdir itu apakah itu mutlak manusia menentukan atau hanya kekuasaan mutlak kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah mutlak, semua sudah diatur Allah, semua jadi kita cuma pelaku sandiwara. Kurang lebih ada gitu. Itulah yang disebut dengan misalnya contohnya lagi nih, iman dan dosa. Kan? Jadi kalau orang dia kalau imannya benar, maka dia hanya beramal soleh aja. Tidak mungkin orang beriman itu amalnya jelek gitu. Tapi ada lagi yang bilang, enggak, ada aja orang beriman, tapi pada saat itu ya dia berlaku dosa. Bukan iman yang enggak ada, tapi dosanya. Jadi akhirnya dosa itu urusan Allah, nanti tetap iman itu ada di hati. Gitu. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau dia berdosa ya dia nggak ada iman. Gitu. Dan berarti dia kufur, berarti dia kafir. Atau sebaliknya, bisa dia punya iman, cuma pada saat itu dia lagi berdosa. Jadi itulah pemikiran-pemikiran seperti itu mulai dibahas, mulai butuh cari referensi gimana. Misal orang misalnya selama di dunia 20 tahun nggak sholat, masa sih di neraka dihukum seumur hidup gitu. Di manusia aja nggak ada pembalasan seperti itu kok. Jadi mulailah pembahasan apakah surga dan neraka itu sifatnya kekal atau temporer dan seterusnya. Itu ya kurang lebih. Jadi kita nggak detailkan, tapi kurang lebih kenapa ada lahirnya ilmu kalam. Nah, muncullah yang namanya dengan ilmu kalam yang disebut dengan Mu'tazilah. Itu yang pertama kali muncul. Mu'tazilah itu pendirinya Wasil bin Atta yang menggunakan logika dan intelek. Ya. Nah, sementara orang-orang ahli hadis itu bertolak belakang dengan mereka. Ini saya kasih contohnya. Misalnya orang-orang Mu'tazilah bilang itu takdir itu semua mutlak karena manusia. Jadi mutlak karena manusia. Allah itu nggak ada ininya. Allah tuh nggak ada kuasanya, hanya melihat aja dari jauh. Itu kata orang. Itu yang disebut dengan paham qadariyah itu. Ya, dan itu tidak benar sebenarnya. Sementara orang-orang yang ingin mendekat mereferensikan ke hadis atau disebut dengan ahlul hadis itu berpikiran berbeda. Atau mencoba menerjemahkan Al-Quran secara logika. Jadi kalau misalnya ada beberapa ayat Al-Quran yang nggak bisa dimasukkan akal, mereka mencoba menerjemahkannya secara logika. Atau misalnya sifat-sifat Allah. Allah itu maha melihat atau mendengar. Atau misalnya mungkin Bapak pernah dengar kisah
gimana ya, mungkin pertikaian atau ini gitu. Ketika ada yang bilang ada sebuah hadis yang Allah turun di langit, apa namanya? Pernah dengar nggak? Allah turun di langit yang paling rendah. Pernah dengar nggak Mas Esa? Setiap malam Allah turun di langit dunia yang paling rendah. Siapa yang mau bangun untuk tahajud akan aku ampunkan. Gitu. Kurang lebih hadisnya seperti itu kan. Tapi kan setiap titik di muka bumi ini kan setiap saat akan subuh gitu. Benar nggak? Berarti Allah turun terus kan berarti. Keliling terus ngikutin malamnya. Kan, jadi gimana memahaminya itu gitu kan. Jadi atau misalnya apa namanya, tabarakallazi biyadihil mulku misalnya kan, maha suci Allah yang dengan tangannya ada kekuasaan. Nah orang mikir tangan, kalau Allah punya tangan berarti kan bayangan kita kalau kita kasih tangan apa yang kebayang? Badan kan? Ya. Makanya ada paham Jahmiyah, paham badan. Sementara tadi ada ayat Al-Quran, laisa kamitsli, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kalau Allah diserupakan punya tangan dan punya badan, pantas nggak gitu? Kan ada yang bilang, enggak. Oh mungkin tangan ini artinya kekuasaan gitu. Jadi terjemahan kurang lebih seperti itu ini ya. Itu yang disebut dengan ilmu kalam itu. Kemudian sampai-sampai mereka menyebut Quran itu sebenarnya kayak manusia, bagi makhluk Allah gitu. Itu salah satu bentuk ujuk pemikiran. Kita nggak perlu detailkan, tapi kurang lebih ini beberapa sarinya. Nah, sementara orang-orang yang ingin mendekat ke secara teks, secara hadis atau disebut dengan al-hadis yang dipelopori dengan Imam Hambali waktu itu, bahwa ya keputusan Allah itu mutlak, semua keputusan Allah. Kemudian Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara logika, harus ada makna literalnya gitu. Kemudian Allah itu punya atribut, jadi kalau misalnya Allah melihat, ya Allah melihat gitu. Jadi Allah tuh punya tangan, ya Allah punya tangan gitu. Jadi itulah ininya bertolak belakangnya gitu. Sementara Al-Quran itu dia nggak boleh disebut makhluk, dia itu sifatnya abadi. Jadi ada terus gitu. Jadi bukan, jadi apa istilah ini, karena mungkin ilmu kosmologi, ilmu logika dan seterusnya kan telah terjadi pemikiran-pemikiran itu. Itulah. Nah ini saya mau kasih ininya nih, karena saking luasnya pendekatan Mu'tazilah ini sampai-sampai khalifah waktu itu udah sampai ke level khalifah. Jadi khalifahnya tuh memihak kepada pemahaman Mu'tazilah. Ini mungkin makanya udah bercampur antara akidah sama politik ya. Jadi udah nyampe ke level sampai-sampai terjadi apa yang disebut mihna. Mihna ini salah satu fitnah yang terjadi lah, apa istilahnya. Jadi orang-orang yang tidak setuju dengan cara pemikiran Mu'tazilah ini itu dipenjara, bahkan dihukum mati. Jadi misalnya, soalnya direkam sih, saya kadang-kadang agak berhati-hati memberi misal. Misalnya satu organisasi A dengan organisasi B di Indonesia gitu kan. Nah organisasi A suka berseberangan dengan organisasi B gitu. Nah organisasi A ini dekat sama presiden gitu ya. Nah, maka ulama-ulama di organisasi B dipenjarain semua. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi waktu itu seperti itu. Nah, termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Sampai-sampai kalau nggak mau kamu ikut pemahaman ini bahwa Quran itu adalah makhluk Allah, kamu dipenjara. Itulah yang sampai terjadi di penjara. Jadi bukan hanya sekedar penjara, juga ada sampai yang mati. Nah, itu yang ilmu kalam ya, ilmu Mu'tazilah. Ini kasusnya apa kalau Imam Ahmad bin Hambal? Karena dia nggak mau dia menolak bahwa Al-Quran itu makhluk. Nggak mau dia. Jadi misal saya kasih contoh, misalnya ada satu paham di Indonesia, misalnya ada ibadah apalah misalnya yang sering dibidah-bidahkan sama dihalal-haramkan di Indonesia. Misalnya mengucapkan selamat tahun baru lah misal ya. Nah, satu ulama bilang, oh mengucapkan selamat tahun baru itu boleh katanya. Satu ulama grup bilang, oh ini haram. Nah, kebetulan yang bilang boleh itu menjadi pemimpin negara gitu. Maka yang membilang haram itu dipenjarain semua. Kurang lebih kayak gitu. Karena perbedaan cara memandangnya. Jadi sampai ke level politik.
Nah, ini kejadiannya kapan? Ini memang udah lama kejadiannya. Jadi sampai sekarang pun masih akan ada. Tergantung Nah, siapa yang dekat dengan penguasa ya. ya, itulah makanya kita harus hati-hati. Kita yang rakyat rendah dan bawah ini jangan mau ikut tergilas. Mendingan kita fokus beribadah, fokus beragama. Kemudian kita doakan petinggi-petinggi kita dan ulama-ulama kita tuh tidak usahlah melibatkan kita. Kalau mau bertikai-bertikailah di sana gitu, nggak usah melibatkan kita ini gitu. Jadi kemudian lahirnya apa yang disebut dengan Sunni kalam. Jadi menggabungkan sunnah wal jamaah, tapi ada yang bisa dipikirkan secara logika, kita pikirkan secara logika. Kalau enggak, itu yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al Asy'ari rahimahullah itu. Ya, jadi kurang lebih tahun 936. 936 berarti lebih dari 200 Hijriah lah ya. 730-an berarti ya 200 Hijriahan, ya 936 sebelum 1000 Masehi. Nah, awalnya Imam Al-Asy'ari ini awalnya Mu'tazilah, kemudian dia berubah, anggaplah ada yang bilang dia taubat atau berubah, bukan mungkin lebih rileks lah, jadi nggak kaku terhadap semua logika. Gitu. Inilah yang disebut dengan kata-katanya Sunni kalam, ya, yaitu dia antara Mu'tazilah dan dia juga tidak terlalu ini sama literal, tapi juga menggunakan rasional. Nah, Imam Asy'ari ini apa? Dia bilang, ya takdir itu pilihan manusia, tapi tetap di bawah kekuasaan Allah gitu. Atau misalnya Allah itu punya atribut, Allah itu punya tangan, tapi kayak apa tangannya, bentuknya, ya nggak usah dibahas lah gitu. Ya, tetapi sementara kalau pemahaman yang tadi bilang, oh Allah nggak punya tangan, Allah itu kekuasaannya maksudnya gitu. Jadi itulah pertikaian antara itu. Nah, kemudian ya Al-Quran itu dia sifatnya abadi. Kalau dia ditulis di pulpen ya dia menjadi makhluk. Tapi Al-Qurannya sendiri, bacaannya sendiri itu dia sifatnya abadi. Itulah perbedaan antara Sunni kalam Asy'ari ini. Nah, kemudian lahir lagi lah yang lebih dikit lagi yang disebut dengan Maturidi. Saya nggak mau detailkan mengenai Maturidi itu seperti apa. Yang didirikan oleh pendirinya Abu Mansur. Jadi dia kurang lebih mengenai akidah, bagaimana memahami sifat Allah, bagaimana menifatkan takdir, bagaimana mengambil dalil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kembali di level kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita nggak pengaruh, nggak ada ininya gitu. Nah inilah kalau misalnya kalau hadis tidak masuk akal ya mereka tolak. Nah saya mau menemukan satu hadis ya. Bapak pernah dengar nggak hadisnya bunyinya gini? Ini hadisnya ada di Bukhari ya. Saya coba cari app saya nggak bisa. Saya punya app yang di iPad itu yang bisa nge-search hadis itu namanya 9 ensiklopedia hadis itu tadi hang nggak saya bisa baca. Saya lupa ngambil bahasa Indonesianya. Kurang lebih saya terjemahin dari bahasa Inggris ya. Jadi ketika matahari muncul di pagi hari, kemudian bahasa Indonesia kurang lebih matahari itu terbenam, matahari itu terbit di antara dua kepala setan. Ada lagi hadis yang saya lupa di mana, yang matahari itu pamit mau terbit. Gitu. Ya kalau kita bahas sekarang ya susah kita memahaminya. Maksudnya apa maksudnya matahari minta Tapi pamit untuk terbit. sahih itu hadisnya apa dah? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, itulah yang nah makanya kayak Imam Maturidi itu dia menolak kalau hadis yang nggak masuk akal mereka menolak walaupun hadisnya sahih. Nah, itu termasuk dalam of course ya, mereka dalam kapasitas mereka ahli yang pasti mereka juga mau hadis gitu. Jadi bukan di level kita yang menolak hadis tetapi lebih di level mungkin kita bisa detailkan tapi kurang lebih itulah pemikiran-pemikiran yang coba memasukkan rasional atau filosofi dan seterusnya. Jadi secara umum saya buat gambarannya seperti ini. Jadi sangat dekat dengan rasional ya. Itu yang kita sebut dengan Mu'tazilah dan dia ya boleh kita sebut terlalu ekstrim. Jadi maka warnanya saya kasih merah. Sementara kalau Athari ini dia ahlul hadis, dia betul-betul tekstualnya seperti apa.
Sementara kalau ini ya agak rasional sedikit dan Maturidi lebih rasional lagi. Kurang lebih seperti itu. Saya coba gambarkannya. Mungkin ini representasi yang mungkin tidak persis 100%, tapi kurang lebih hanya alat bantu menggambarkan saja gitu. Terus kita di mana? Nah, Kita di mana nih, Pak? makanya saya tanya. Nah, sekarang saya tanya nih, ya. Ada laisa kamisli, tidak ada yang sama dengan Allah. Yang kedua, walam yakullahu kufuwan ahad. Saya suka menerjemahkan kalau saya dialog sama non muslim, street dakwah, kalau ditanya kayak apa Allah itu, kayak apa Tuhan itu, dalil yang sering saya pakai itu walam yakullahu kufuwan ahad itu. Whatever you think Allah is not like that. Apapun yang kamu pikirkan kayak Allah, bukan seperti itu. Jadi Allah tidak memberi kemampuan kita memikirkan kayak apa, membayangkan seperti Allah, ya kan? Nah, itu dalil satu. Dalil dua, ya kan? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Mulk. Maha suci Allah di mana di tangannya ada kekuasaan di bumi dan langit. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Adi. Apa maksudnya tangan di sini? Tangan betul-betul tangan atau kiasan? Ya tangan, tapi jangan bayangkan tangan yang Oke. aja. Kalau Mas Adri gimana? As'ari berarti ini As'ari ini. Sama kalau menurut saya betul tuh apa? Tangan ya seperti ya berarti kekuasaan Allah atau tangannya Allah. Tapi benar nggak bisa dibayangin seperti tangan kita. Jadi jawabannya apa? Tangan atau kiasan? Tangan Allah. Tangan Allah. Ya. Tapi jangan bayangin lima jari, tangan 5 jari. Iya, tapi jangan dibayangin, ya betul. Pokoknya ya cukup itu tangan Allah. As'ari itu. Iya kayak hampir kayak Athari dan Asy'ari, hampir mirip lah di situ. Ya. Ya. Mas Sesa gimana? Kiasan atau? Kiasan. Kiasan. Ya, itu dekat ke Maturidi. Kiasan. Nah, apapun cara kita pemahaman ini, nah kebanyakan orang-orang yang athari, dia melabel dirinya sebagai salafi dekat ke salaf. Sebenarnya cuma penamaan saja. Insya Allah semuanya salaf, karena mungkin secara spesifik di zaman sahabat nggak dibahas. Nggak ada pembahasan yang detail seperti itu. Masing-masing sih kalau kita lihat di level ini, tuh di YouTube tuh banyak tuh, baik bahasa Inggris kayak mau bahasa Urdu kayak mau ini di Indonesia itu saling yang ini keluarin dalil ini salah, yang ini besok dibahas lagi keluarin dalil itu salah, itu bolak-balik aja tuh. Ya, saling tuding-tuding ini salah, sama yang ini bilang maulid bidah, yang bilang ini nggak bidah, ada dalilnya, ini besok keluarin lagi dalil itu salah, yang ini dalil benar, besok yang bolak-balik. Apapun yang satu keluarin dalil, besok lawannya akan keluarin dalil membantahnya, besok itu aja. Dan wallahi udah 1200 tahun terjadinya seperti itu. Jadi akan terus terjadi pertikaian itu. Ya. Jadi itulah dan bagi kita mau tangan Allah, tangan betul atau kiasan, berubah nggak sholat kita? Sholat subuh kita sama tetap 2 rakaat kan. Kita tetap sholat tarawih bareng kan. Jadi itulah ininya. Jadi itulah yang disebut dengan sunni kalam. Nah, biasanya orang-orang Maturidi ini biasanya fikihnya orang-orang yang berfikih ke Imam Hanafi. Nah, makanya di Imam Hanafi kan banyak kan di Pakistan tuh. Nah, pernah dengar Deoban nggak? Ada yang pernah nggak dengar Deoban? Deobandi. Darul Ulum. Pak Adi pernah dengar nggak? Darul Ulum, pondok pesantren. Deoban, pernah dengar nggak? Nah. Ya, pernah dengar Nasbandiyah nggak? Oh, itu tarekat ya? Oke, tarekat itu. Nah, Naksabandiyah. Naksabandiyah ya. Ya, itu biasanya orang-orangnya ininya Hanafi dan pendekatannya Maturidi biasanya gitu. Jadi mereka punya, kita direkam ini. Yang ini kita live ini Pak dengan Imam. asma wa sifat bukan ya? Kita direkam dan live ini.
Oh iya, sebut nanti merek. nanti dipotong. Ini sudah masuk tanya jawab belum ya Pak? Belum, tapi Oh ini belum. topiknya salah. Ya, Oh iya, jadi nah. ya mungkin inilah, ya mudah-mudahan yang Apa pengen ini saya kan sampaikan, kalau diskusi misalnya ilmiah. ada yang dengar, ada yang bilang ini salah, ya silakan dikoreksi. Uh, jadi kayak misalnya Nasbandia, jadi kayak misalnya jemaah tabligh gitu ya, itu kan biasanya dia awal-awalnya kalau nggak salah saya yaitu arahnya ke Nasbandia. Jadi mereka punya kayak amal-amal tertentu gitu. Mirip Nah ya. itu makanya dia selalu dekat ke Maturidi itu. Jadi kayak misalnya Maturidi atau Asy'ari itu dia membolehkan kayak misalnya Maulid Nabi dan seterusnya. Tapi kalau yang ke Athari itu, wah Maulid Nabi itu tidak boleh gitu. Jadi itulah ininya. Nah sementara orang-orang yang berakidah Asy'ari itu biasanya ke Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Biasanya bukan imamnya sendiri tapi pengikut-pengikut Imam Syafi'i atau pengikut yang bermazhab ke Syafi'i atau bermazhab Maliki itu biasanya Asy'ari. Nah, yang Athari atau yang kadang-kadang disebut Salafi dan seterusnya itu dia bermazhab fikihnya dia ke Imam Hambali. Ya, itulah dan insya Allah semua masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah kita ada yang baik dan santun di setiap tren ini, ada yang baik, ada yang santun, dan di setiap tren ini juga ada yang jahat, ada yang memecah belah umat juga banyak gitu. Ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, jadi pertikaian antara mazhab akidah ini sudah ada sejak abad ke-8, abad ke-9. Kita sekarang udah ke abad 20. Jadi udah 1200 tahun. Dan sampai sekarang masih berlangsung pertikaian itu. Saya kadang-kadang Ini ya ada dulu hubungannya saya hadis yang 76 golongan itu nggak ya? nah 73 ya saya sih nggak ke situ lah arahnya. Soalnya semua kan masih Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Karena kan masih muaranya mereka tidak menolak hadis. Nah, perlu kita perhatikan mereka nggak menolak hadis, tapi mereka ada yang dalam ilmu hadis itu dan namanya hadis kritik. Hadis kritik. Jadi bagian dari ilmu hadis itu mempelajari atau mengkritik hadis, maksudnya tentu muhadits ya, bukan di level kita ya, bukan di level awam, yang membahas kenapa hadis ini seperti ini, kenapa dia sahih dan seterusnya gitu kan. Jadi kebanyakan mereka bukan menolak hadisnya, bukan menolak ucapan Rasulullah SAW. Mungkin mereka meragukan isnadnya, sanadnya. Mungkin ada sanadnya yang mungkin kurang tepat dan ada versinya. Kalau mau mungkin saya punya punya pembahasan. Misalnya melihat satu hadis itu bisa 4 bunyi teksnya, tergantung siapa meriwayatkan. Kan? Itu juga ada perbedaannya. Gitu. Nah, tapi kalau sorry maaf, tapi kan tadi kalau kan ada dengan pemahaman akidah juga kan ada tadi kan kalau nggak masuk akal walaupun di hadis itu sahih bisa dipertanyakan, dia nggak pakai hadis itu dia kan? Kritis, dia lebih kritis itu. Saya cuma mencari gambaran secara umum aja bahasanya seperti itu. Gitu. Nah, dari semua mazhab akidah ini banyak yang soleh, banyak yang santun, banyak yang toleran. Namun ada juga yang ekstrim, yang radikal, yang itu bid'ah, itu sesat, itu kafir, itu kufur, itu sesat, itu bid'ah, ya kan? Saya sangat sedihkan ya, biasanya nih ustadz-ustadz yang di bawah umur 50-40an ini masih panas ini, masih atau baru balik dari kampus kan, wah bid'ah. Kalau udah 40 dan 50 biasanya tuh ya walau ada ini juga biarlah bid'ah itu dalam kajian tertutup aja, bukan dipakai untuk dituding gitu, bukan dipakai untuk menyesatkan, memecah belah umat. Itu yang makanya waktu pekan lalu kan saya cerita ketika Abdullah bin Mas'ud ke Mekah, kemudian dilihatnya Utsman bin Affan sholat 4 rakaat gitu kan, masih ingat nggak tuh? Ditanya kenapa kamu sholat 4 rakaat, Rasulullah ngajarin 2 rakaat, kita bisa kasar gitu kan. Habis itu kata Utsman bin Affan, aku segan kalau aku sholat 2 rakaat nanti banyak orang-orang yang baru masuk Islam ini menduga aku mau menggampang-gampangkan sholat. Makanya aku sholat 2 rakaat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud akhirnya ikut sholat 4 rakaat. Ini orang lebih baiklah kita
bersatu sebenarnya. Musuh kita lebih banyak. Musuh kita kekufuran banyak, alkohol masih di mana-mana, prostitusi masih banyak, gimana akidah anak-anak kita, masih banyak masalah-masalah yang kita harusnya bersatu melawan itu, masalah-masalah hubungan sosial, masalah narkoba dan apa namanya dan yang lainnya. Itu menurutku kita lebih harusnya bersatu mikirin masalah yang seperti itu daripada untuk bertikai sesama kita. Tapi itulah memang cobaan buat kita. Nah, sebagai penutup, bagaimana kita bersikap? Jadi saya mewajibkan diri saya, dan insya Allah saya share sama Bapak semua ini, adalah kita tidak akan bertambah takwa kita dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, kita takwa dan amal kita bertambah dengan kita belajar dan makin mendekat ke Allah. Tidak mungkin takwa kita bertambah karena si A kafir, si B bid'ah gitu. Jadi ada orang yang memang setiap kajiannya subhanallah, kadang-kadang saya gampang banget nih masuk ke YouTube, saya bisa kasih nih gampang banget yang setiap kajian itu pasti jelekin ini, jelekin itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua, buat mereka gitu. Jadi janganlah menambah-nambah iman dengan mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di level kita nggak ada pengaruhnya dengan amal ibadah harian kita. Jadi ngapain kita ikut ribut gitu. Nah, kemarin di WhatsApp grup saya sama Pak Imam ada yang nanya, salaf itu apa Pak? Ya, itu panjang sebenarnya pembahasannya. Saya kalau di Indonesia, kalau diketik di YouTube di ini, ya itu udah berkaitan dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mungkin nanti kita masuk ke pertanyaan lah nanti kalau ingin tahu kenapa sampai ada Khawarij, kemudian tentang Wahabi, yang disebut orang Wahabi apa, Salafi apa, nanti kita bisa bahas detailnya, nanti insya Allah bisa saya kelompokkan nanti ke situ. Jadi itu yang kedua, tidak mempengaruhi ke amal ibadah harian kita. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, masalah-masalah yang penting itu jauh lebih banyak daripada ngurusin agama orang, daripada ngurusin sesatnya orang, daripada ngurusin bid'ahnya orang. Kalau mau ya kita berdiskusi, kita berdebat dengan santun, ya kan? Saya lihat tuh ada tuh yang kemarin saya baru lihat, ternyata udah diupload 2017, berdebat tuh antara dua tokoh, 2 lawan 2 gitu kan. Kalau di ceramah-ceramah dia ngomong baik santun, kok udah berdebat itu waduh udah kayak ini, udah ngomongnya udah karena berdebat itu kan tidak ada hidayah masuk lewat hidayah lewat ibadah. Berdebat karena debat itu kan dia biasanya menurut Dale Carnegie itu kan di bukunya How to Win Friends and Influence People, dia bilang never argue gitu. Jadi biasanya orang berdebat itu dia luka, besoknya dia akan cari ini lagi gitu. Jadi never argue, never condemn. Jadi itu mungkin topik kita. Jadi secara sekilas saja yang udah kita bahas adalah apa yang kita bahas adalah perbedaan-perbedaan dari sisi fikih, apa itu halal, apa itu wajib, apa itu sunat, apa itu mubah, apa itu makruh, dan ini dalam setiap aspek kehidupan kita itu disebut dengan fikih atau hukum. Dan ada beberapa mazhab, tapi yang paling populer 4 mazhab, insya Allah keempat-empatnya malah mereka saling guru dan saling belajar antara mereka sendiri, mereka saling menghargai, mereka mencontohnya, mereka justru dan orang-orang ini disebut salaf ya, maksudnya generasi awal, generasi sampai 200 hijrah itu ada yang beberapa ulama masih mengkategorikan mereka generasi awal, itu generasi salaf. Salaf itu artinya awal, lawannya khalaf kan, khalifah gitu, khalaf. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa ada mazhab akidah, kenapa ada berbeda cara memandang hal-hal yang sifatnya ghaib, hal yang sifatnya sifat Allah, kenapa ada berbeda, itu tadi karena kebutuhannya dan lahirnya ilmu-ilmu logika, lahirnya ilmu rasional gitu kan.
dan perkembangan teknologi dan seterusnya. Jadi itulah awalnya. Maka terjadi perbedaan dalam sisi fikih dan perbedaan dalam sisi akidah. Akhirul kalam, saya kembalikan ke Bapak MC. Alhamdulillah, mantap. Luar biasa lengkap sudah nih masalah mazhab ini. Yang minggu lalu kita bahas mengenai mazhab dari sudut pandang fikih. Kali ini dilengkapi dengan mazhab dari sudut pandang akidah. Itu tadi kuncinya yang belakang ya, bagaimana kita bersikap ya, Pak Didi ya. Betul. Yang penting kita jangan mengutamakan perbedaannya, tapi utamakan kesamaannya dan tingkatkan amal ibadah kita. Iman tanpa amal. Kalau kita nggak suka ya kita doakan sama-sama bertemu di surga, ya udah nggak usah hadir, itu aja. Nggak perlu dia di bidah-bidahkan, dikafir-kafirkan. Baik, itu kira-kira yang sudah disampaikan. Ada yang mau diperjelas dalam